Miris dan memprihatinkan sekali. Program makan bergizi gratis terlihat sudah menjadi seperti proyek bancakan oleh kroni-kroni kekuasaan. Dan akibatnya di lapangan kita menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dampaknya akan sangat buruk terhadap kondisi psikologis anak-anak sekolah yang menerima makan bergizi gratis ini. Sejak pelaksanaan makan bergizi gratis Januari 2025, banyak sekali kendala di lapangan, terutama masalahnya adalah selalu ada kasus makanan basi, siswa keracunan setelah makan bergizi gratis, dan ini yang paling memprihatinkan dan menakutkan, keracunan akibat menyantap makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, kasus ditemukannya juga ulat pernah ada. Dan ini sangat mengecewakan kita semua. Seharusnya ini adalah sebuah program sosial yang diberikan negara kepada rakyat. Tetapi akibat dari metodologi pelaksanaan yang saya pikir salah dan tidak tepat, dijadikan proyek. Program harusnya tidak boleh menjadi proyek, tetapi ini telah menjadi proyek yang dijadikan bancakan oleh kroni-kroni penguasa saat ini. Maka dampaknya adalah ke anak-anak yang menerima program ini. Bayangkan kalau kasusnya sebegitu banyak. Makanan basi, ada ulat, dan sekarang keracunan. Kasus keracunan anak ini bukan yang pertama, yang terbaru terjadi di Cianjur. Puluhan anak-anak madrasah dilarikan ke rumah sakit, 40 anak lebih, karena keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Apa yang akan terjadi terhadap dampak psikologis anak-anak ini di seluruh Indonesia yang mengetahui bahwa setelah mereka, teman-teman mereka ada yang makan bergizi gratis ini, akibatnya keracunan. Apabila mindset ini tertanam di dalam psikologis anak-anak seluruh Indonesia, maka mereka akan menolak makan bergizi gratis ini. Mereka akan ketakutan menyantap makanan ini. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Anda Presiden, tolong perbaiki metodologi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Jangan dijadikan proyek, Pak. Jangan dijadikan bancakan oleh kroni-kroni Bapak. Saya berkali-kali menyarankan perbandingan antara kalau ini menggunakan jasa vendor pengusaha dengan jasa komite sekolah. Vendor pengusaha ini, Pak, akan mengambil untung dari sana. Dan mungkin vendor ini untuk mendapatkan, pengusaha ini untuk mendapatkan proyek ini mungkin telah terjadi 4 lipat dengan kroni-kroni Bapak. Serahkan saja dananya melalui bupati-bupati, supaya bupati yang mengendalikan menyerahkan dananya ke komite sekolah yang kebagian mendapat makan gratis ini. Karena memang kan belum semua sekolah, Pak, belum semua anak didik yang mendapat, baru sekitar 2%-an yang jalan sekarang. Baru 2% saja negara sudah tidak mampu ngurus, mau jadi apa? Bagaimana caranya melaksanakan ini secara total meliputi 82 juta anak sekolah? Jika hanya pelaksanaan baru sekitar 2%, 1,5 juta sampai 2 jutaan orang saja sudah gagal. Ini harus dievaluasi menyeluruh, Bapak. Makanya saya sampaikan, kalau menggunakan vendor, satu vendor harus memasak contohnya 20.000, 30.000 pack per hari. Mereka akan memasak itu mungkin mulai dari sejak jam 3 pagi. Dikirim ke sekolah jam 9, maka akan ada jeda waktu yang cukup lama sehingga makanan tidak segar. Di perjalanan mungkin ada jaraknya, seorang vendor ini harus mensuplai jarak 20 km. Ini butuh waktu. Serahkan saja ke komite sekolah, biar komite sekolah yang mengatur ibu-ibu dari orang tua ini yang memasak dan belanja, sehingga pasar di lingkungan sekolah ini hidup, pedagang warung hidup, telur yang dijual di warung-warung hidup. Kalau vendor, dia akan mencari ke distributor barang supaya lebih murah. Akhirnya apa yang hidup hanya mereka, masyarakat di bawah tidak mendapatkan dampak dari perputaran ekonomi. Makanya kalau dibuat komite, maka komite sekolah ini kan akan belanja di pasar-pasar sekitar mereka, Pak. Dimasak di sekitar sekolah. Jarak antara dapur dengan siswa yang akan menerima ini dekat, sehingga tidak mungkin masak makanan itu menjadi basi. Karena akan segar, fresh, disantap oleh anak-anak. Jangan sampai kejadian ini membuat trauma psikologis bagi anak-anak Indonesia, sehingga mereka takut untuk menyantap makanan bergizi ini, dan program ini menjadi gagal. Hanya menjadi bancaan kroni-kroni Bapak.
Ini adalah masukan saya kepada Bapak. Saya mengkritik keras dan menyampaikan jalan solusi. Jangan lagi kroni-kroni Anda juga bilang kalau kritik disampaikan solusi. Ini solusi yang saya sampaikan. Komite sekolah mengurus makanan bergizi gratis ini akan sangat baik. Dekat. Tidak perlu juga mengadakan alat makannya, Pak. Suruh aja anak siswa itu bawa piring dari rumah masing-masing. Dimasak di sekitar sekolah, piringnya dibawa sendiri. Dan itu juga untuk melatih anak-anak ini tanggung jawab mencuci piringnya. Jangan mereka dijejeli makanan yang sebetulnya judulnya makanan bergizi, tapi gizinya pun masih kita ragukan, Pak Prabowo. Ini Bapak harus evaluasi betul. Program ini program mulia, program yang sangat baik. Tapi kalau dijadikan proyek oleh dan bancakan kroni Bapak dan metodologi pelaksanaannya tidak tepat, maka program ini akan sia-sia. Dampaknya tidak akan dirasakan, yang ada trauma psikologis bagi anak-anak dan mereka akan takut menyantap makanan ini karena khawatir, nanti kami keracunan. Nanti keracunan. Bagaimana kalau sampai meninggal, Pak? Ini nyawa anak-anak jangan dibunuhi, jangan dihabisi dengan program ini. Saya berharap sekali Pak Prabowo Subianto akan segera melakukan evaluasi terhadap metodologi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Saya geram, Pak, membaca berita kembali di Cianjur 40 lebih dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makan bergizi gratis. Aduh Bapak, bagaimana ini Pak? Jangan cuma omong-omong aja Pak. Makanya pejabat-pejabat Bapak yang baru belajar menjabat itu, baru belajar kerja, udah copotin aja Pak. Kasihan bangsa ini, kasihan anak-anak itu Pak kalau keracunan. Ini pesan saya sekali lagi kepada Pak Prabowo Subianto. Saya mengkritik keras pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan saya memberikan solusinya. Yang saya yakini akan sangat memutar ekonomi di bawah. Anak-anak akan menerima makanan yang segar tanpa khawatir basi, tanpa khawatir keracunan. Salam dari saya Pak Ferdinand Huta Hayan.